Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan di pagi hari ini, ya tentunya saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, yang tetap menyertai kita, bahkan menolong memberikan kita kemampuan untuk menghadapi segala situasi yang ada. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Kitab Nahum pasal 1, Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Dikatakan saudara firman Tuhan, Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu yang disampaikan oleh Nabi Nahum. Ya. Nabi Nahum mendapat petunjuk-petunjuk Tuhan agar supaya dia dapat menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang Israel. Namun saudara, ya kita melihat bahwa perkembangan waktu bahwa Tuhan memanggil setiap orang yang percaya, apalagi kita berada di zaman sekarang. Siapa yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan, merekalah orang-orang pilihan Tuhan yang selalu setia datang di hadirat Tuhan. Jadi Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan Tuhan menyatakan kebaikannya. Ya. Saudara, dalam kita mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tentunya kita diperhadapkan dengan berbagai kesukaran, dengan berbagai kesulitan. Namun di dalamnya kita menikmati yaitu penyertaan Tuhan. Ya. Kita merasakan kebaikan Tuhan tatkala kita boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Namun saudara, kita memperhatikan juga bahwa kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, bahwa Tuhan itu juga di samping dia baik, maka dia juga cemburu, dia pembalas, dia bisa murka bagi orang yang tidak mau mengenal dia atau mau datang kepadanya. Ayat 2 Nahum 1, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ya, jadi saudara, itu Tuhan juga pembalas, cemburu, dan kehangatan amarahnya sangat besar bagi lawan-lawannya. Siapa lawan Tuhan? Lawan Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah meninggalkan dia, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi lawan-lawan Tuhan. Tetapi kebaikan Tuhan itu tetap dialami dan dirasakan oleh orang yang selalu datang kepada Tuhan. Ya, setiap pergumulan, setiap ada masalah, datang cari Tuhan. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, kita memperhatikan bahwa nubuatan akhir zaman, saudara, dalam Wahyu pasal yang ke-6, pada meterai yang ketiga, tatkala dibuka, maka di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6, Wahyu 6, itu meterai ketiga dibuka. Kemudian saudara, kita melihat ada kuda hitam, dan yang menunggangi itu adalah kuasa kegelapan, dan ada neraca, ada timbangan yang dia pegang. Ini adalah berbicara tentang kesusahan dan kelaparan. Ini menimpa secara jasmani dan secara rohani. Nubuatan ini tetap berlaku, sampai pada akhir zaman ini pun tetap berlaku. Kita diperhadapkan dengan masa kesusahan dan kelaparan, baik secara jasmani terlebih secara rohani, Dan dampaknya tatkala kita mengalami kesusahan jasmani, itu akan berpengaruh kepada soal rohani, Karena soal rohani itu mencakup segalanya.
Soal rohani, saudara, adalah mencakup tentang keselamatan, tentang hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Sebab itu inilah tantangan gereja Tuhan di akhir zaman ini, Orang-orang yang mengalami kesusahan, tentunya saudara sekalian dia akan berusaha keluar dari masa-masa sulit, masa-masa sukar, Dengan cara bagaimanapun dia pasti akan cari jalan keluar, Orang kalau mengalami kekurangan, yaitu saudara sekalian kekurangan soal makan, soal minum, soal kebutuhan setiap hari, maka dia akan mencari jalan keluar apapun yang dia akan tempuh agar supaya dia akan mendapatkan makanan dan minuman, Meskipun dia akan saudara sekalian menjual atau memperhambakan diri, dia akan mencari, dia akan berusaha untuk mendapatkan itu, Namun kita saudara sekalian melihat bahwa sebetulnya kehidupan kita manusia, kita lebih tertuju, lebih cenderung kepada kebutuhan lahiriah, Kita terlalu bangga apabila kita mendapatkan atau kita dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Namun kita perhatikan bahwa yang paling utama adalah kebutuhan rohani, Tatkala kita butuh jasmani kita terpenuhi, maka terkadang rohani kita abaikan, Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah, kedua kebutuhan ini sangat kita butuhkan dalam saudara sekalian kita hidup di tengah-tengah dunia ini, yaitu soal jasmani, soal rohani. Tetapi tatkala datang masa yang sukar, maka itu saudara sekalian akan saudara sekalian sulit bagi kita, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena masa sukar ini akan menguji iman kita kepada Tuhan. Nubuatan Nabi Amos yang akan berlaku saudara sekalian di akhir zaman ini, Amos 8 ayat 11 dan ayat yang ke-12, kita membaca firman Tuhan. Amos 8 ayat 11 dia katakan begini, lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Jadi, satu kali kelak kita akan mengalami apa itu dikatakan kelaparan rohani. Yaitu untuk mencari Tuhan, kita tidak mendapatkan Tuhan, Karena itu saudara sekalian, selagi masih ada kesempatan kita mendapatkan Tuhan, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saudara, seperti suratan daripada Rasul Paulus, siapakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus, Kesukarankah, aniaya, tetapi kita tetap berusaha mencari hadirat Tuhan. Sebab saudara, kalau kita mencari Tuhan, maka disitulah kita mendapatkan jalan keluar dari pergumulan kita. Pengalaman daripada Raja Daud, saudara, tatkala dia menghadapi kesulitan, dia selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Tapi tatkala dia mengalami kesulitan, maka dia minta kepada Tuhan supaya dia ditolong oleh Tuhan. Tuhan menyelesaikan masalahnya, perkaranya. Dan Tuhan menolong dia. Sebab itu kita melihat hubungan yang harmonis antara Raja Daud dengan Tuhan, itu yang mempengaruhi Raja Daud memperoleh kemenangan. Kita pun saudara sekalian kalau belajar kepada Raja Daud, pengalamannya di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan di dalam hidup. Maksudnya kita terus mengalami peperangan dalam hidup, tetapi kuncinya kita dibela oleh Tuhan dan kita memperoleh kemenangan, Mazmur pasal yang ke-27, pengalaman daripada Raja Daud. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya.
Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi saudara, ya, ini adalah pengalaman daripada seorang raja, yaitu saudara kasih dalam Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan karena Tuhan yang selalu menjaga, memelihara dia. Bahkan dia katakan, seumur hidupku aku ingin diam di dalam rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati bait Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, bahkan bergaul karib dengan Tuhan. Itu keinginannya. Karena saudara sekalian dia katakan, ya, sebab Tuhan menjaga, melindungi dia dalam pondoknya pada waktu bahaya. Kita pun menghadapi banyak-banyak bahaya, ya. Dan dia akan menyembunyikan, ya, dia katakan, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, dan dia mengangkat aku ke gunung batu, ya. Ini pengalaman saudara sekalian yang indah, yang menjadi contoh teladan bagi kita. Kalau datang mara bahaya, masa kesulitan, maka Tuhan tetap akan mengangkat kita, memelihara kita, dan kita tidak akan mengalami kesusahan, ya. Kalau dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini adalah berbicara secupak gandum sedinar harganya, di mana barang-barang naik, harga semakin naik, kemudian kebutuhan kita semakin kurang. Ya, biaya untuk belanja kurang. Itu akan datang. Sekarang kita menghadapi masa-masa yang sulit, ya, perekonomian, ya, mengalami goncangan, politik juga, saudara, ya. Bahkan hukum pun diputarbalikkan, sehingga kita melihat semua adalah terjadi karena penggenapan firman Tuhan, ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pengalaman daripada Raja Daud bahwa tatkala dia mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka dia mendapatkan pertolongan, ya, dan dia melepaskan dari segala kesulitan. Kita baca Mazmur 34 ayat yang kelima. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, dari segala ketakutanku. Ya. Kita terkadang menghadapi masalah ini mengalami ketakutan. Ya. Kita mengalami saudara suatu hal yang tidak tenang. Ya. Khawatir tentang hidup, ya. Tuhan Yesus sudah, ya, sampaikan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan seterusnya. Jangan kamu khawatir dan jangan kamu, ya, saudara sekalian, dikatakan, mari kita baca lebih jelas Matius 6 ayat yang ke-25, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, saudara, ini merupakan, ya, kekhawatiran disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi jangan khawatir tentang hidupmu. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita berada pada satu tempat yang pasti dan tepat, yaitu tempat perlindungan pada masa yang susah. Namun saudara, kita perlu memperhatikan bahwa dikatakan di dalam ayat pokok tadi, ya, kalau kita datang kepada Tuhan, ya, tentunya saudara sekalian, kita harus membersihkan hati kita. Orang yang tidak membersihkan hati atau kehidupannya belum berkenan kepada Tuhan, ya, Tuhan belum akan dapat menerima dia. Kehidupan kita yang masih hidup dalam, saudara sekalian, dosa, masih bermandikan dosa, banyak kejahatan melalui pikiran, perbuatan, perkataan. Kalau kita masih melakukan, ya, menyakiti hati sesama, menyakiti hati Tuhan,
ya berapa kali pun kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolak. Ya. Bukan sedikit orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang datang beribadah kepada Tuhan, datang dengan berbagai-bagai pergumulan, permasalahan dalam pribadi, dalam keluarga. Tatkala pulang gereja pun mereka tetap mengalami kesusahan ini, ya. Karena apa? Hati yang tidak dibaharui, ya. Kalau hati dibaharui, maka saudara kita akan melihat ketenangan, kenyamanan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Amsal Soleman pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dikatakan oleh firman Tuhan, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, ya. Karena dari dalam hati itu muncul segala apa yang ada di dalamnya. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebaikan firman Tuhan, maka kebaikan itu yang akan muncul. Tapi kalau hati itu dipenuhi dengan kejahatan, maka perbuatan-perbuatan jahat itu yang muncul. Ya, sebab itu jaga hati itu dengan memberi atau mengkonsumsi makanan rohani, yaitu firman Allah setiap hari, ya. Rasul Paulus katakan, saudara sekalian, hendaklah firman Allah melimpah dalam hatimu, ya. Firman Allah melimpah, atau taruhlah firman Allah dalam hati. Kalau firman Allah memenuhi hati kita, maka itu tandanya Tuhan hadir dengan kita. Kalau Tuhan hadir dengan kita, berarti Dia berkenan kepada kita. Bagaimana kalau kita, saudara sekalian, menginginkan Tuhan hadir dalam hidup kita, sedangkan kita pun ya terlalu sulit untuk membaca Alkitab, ya. Untuk beribadah pun kita terlalu berat untuk datang kepada Tuhan. Berdoa pun kita, ya saudara, terkadang kita tidak berdoa kepada Tuhan, ya. Nanti tatkala ada masalah baru berdoa, saudara. Jadi nanti sulit baru datang kepada Tuhan. Tuhan tahu semua itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, orang dikatakan sudah ada pepatah bahwa orang yang selalu duduk di kaki Tuhan, dia selalu berdiri tegak tatkala menghadapi masa sukar. Kita pun saudara sekalian yang selalu datang kepada Tuhan di pagi hari ini, ya. Kita yakin, kita percaya bahwa tatkala Tuhan menyertai kita, maka kita akan menghadapi segala kesulitan ini dengan segala pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya. Sebab itu ya dikatakan juga oleh firman Tuhan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada berlindung kepada manusia. Mazmur 118, kita baca ayat 8 dan ayat yang ke-9. Yang ke-8, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsa. Ya. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Ini menjadi pengalaman saudara sekalian dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami, ya. Kita sudah percaya kepada orang yang kita percayai, kita mengharapkan bahwa dia akan menolong, membantu kita. Tetapi pada akhirnya dia mengecewakan. Itulah saudara sekalian manusia. Sebab itu firman Tuhan katakan, jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Ya. Kemudian juga saudara sekalian dikatakan saudara di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20, ya, ada yang berharap kepada harta, pada kekayaan, ada yang berharap pada kekuatan, dan ada juga yang berharap kepada Tuhan. Semua orang yang berharap kepada harta, kepada kekuatan, satu kali kelak akan lenyap, akan mengalami kesusahan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada kebenaran, kepada Tuhan, maka dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Jadi saudara, firman Tuhan menegaskan, ya, jangan kita bangga tatkala harta kita bertambah-tambah. Tetapi mari kita bersukacita dan bersyukur kalau rohani kita semakin bertambah-tambah. Kita semakin cinta Tuhan, kita selalu mencari hadirat Tuhan, maka kita saudara sekalian akan mengalami ketenangan dalam hidup, ya. Mari kita baca Mazmur 20 ayat yang ke-8. Yang ke-8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda,
Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Iya, dikatakan firman Tuhan, orang ini memegahkan kereta. Kereta itu artinya berbicara tentang kekayaan, ya. Kekayaan di dalam dunia ini. Ada yang bermegah atau bangga dengan kereta kekayaan. Kemudian orang itu memegahkan kuda, ya. Kuda itu adalah lambang kekuatan. Jadi kekuatan, power, jabatan, kedudukan. Itu adalah merupakan kekuatan yang diharapkan oleh manusia. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah. Orang yang bermegah atau bangga pada kekayaan dan pada kekuatan itu akan rebah dan jatuh. Tetapi orang yang bermegah atas kebenaran itu tetap berdiri tegak dan tetap beroleh kemenangan. Ini saudara sekalian satu hal yang perlu kita ingat saudara sekalian, bahwa hanya dekat dengan Tuhan saja ya Tuhan akan memberikan pertolongan ya. Karena ya di hari-hari ini kita melihat saudara bahwa tatkala bencana-bencana terjadi, maka orang pun akan mati, harta benda pun akan hanyut ya. Memang sudah dinubuatkan di dalam kitab Amsal Soleman pasal yang Amsal pasal 11 ayat yang keempat ya, firman Tuhan ya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut ya. Pada hari kemurkaan ya, tatkala musibah datang silih berganti ya, baik gempa bumi menghancurkan bangunan-bangunan, baik angin puting beliung menghancurkan segala sesuatu, banjir bandang menghanyutkan kekayaan kita, menghancurkan semua yang ada dalam dunia. Itu saudara sekalian pasti akan terjadi. Tetapi kebenaran itu yang menyelamatkan kita, orang yang percaya kepada Tuhan ya. Sebab itu ya firman Tuhan katakan ya, jikalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh syukur. Entahkah kita dalam keadaan ya diberkati atau tidak diberkati, dalam keadaan susah dan senang, kita perlu datang menghampiri hadirat Tuhan. Sebagaimana Rasul Petrus mengingatkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 3 dan ayat yang keempat ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 3 dan 4 firman Tuhan, datanglah kepadanya batu yang hidup. Ayat 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Ya sudah. Jikalau kita merasakan kebaikan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ya, karena Dia baik. Tuhan kalau menolong kita itu tidak terbatas. Ya, beda dengan pertolongan manusia. Seringkali manusia menolong tetapi sangat terbatas. Bahkan dia menunggu imbalan ya, dia punya sesuatu atau perjanjian. Tetapi kalau dengan Tuhan saudara ya, memang Tuhan juga menjanjikan kalau ya kamu setia, maka Tuhan akan memberkati, bahkan menolong, bahkan memberikan kehidupan yang kekal ya. Masa-masa sulit saudara, sangat sulit bagi kita untuk saudara sekalian menikmati kebaikan Tuhan. Karena saudara ya, 2 Timotius pasal yang ketiga itu selalu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di akhir zaman ini kita akan menghadapi masa yang sulit. Masa yang sulit itu memang sudah kita alami di hari-hari ini ya. Dikatakan saudara sekalian 2 Timotius 3 dikatakan bertemakan keadaan manusia pada akhir zaman ya. Ayat pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini firman Tuhan. Hari-hari terakhir di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Manusia saudara sekalian kehilangan kasih karena mencintai diri dan menjadi hamba uang. Artinya uang yang mengendalikan dia.
bukan dia yang mengendalikan uang. Karena uang dia rela berkorban, ia mengorbankan diri, ya. Mereka akan membual mereka dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, jadi tidak mau beribadah, ya. Tidak mau datang bersekutu dengan Tuhan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menutupi hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi lebih mencari hawa nafsu duniawi daripada mencari kebenaran firman Tuhan, ya. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi secara lahiriah kita melihat mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi ya kuasa Allah ditolak, firman Allah ditolak, tidak masuk di dalam hati, tidak mempengaruhi kehidupannya. Hanya saudara sekalian ya sekedar untuk supaya dilihat orang dia beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu memperhatikan semua ini saudara, maka kita harus ya membedakan mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka, ya. Kalau kita melakukan segala kehendak Tuhan dengan segala baik, ya. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, bagaimana orang yang melakukan kehendak Tuhan dia diberkati berkelimpahan. Ya, anak-anak diberkati, cucu diberkati, segala usaha diberkati, bahkan dia mengalami ketenangan, kenyamanan. Namun surahkan ayat 16 dan seterusnya, itu akan dikutuk oleh Tuhan. Akan mengalami kesusahan, akan mengalami malapetaka. Dia tidak akan mendapatkan hal-hal baik, tetapi penuh dengan kegelisahan. Nah ini saudara-saudara Tuhan ingatkan bagi kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Cari Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Pastikan kita akan mendapatkan Tuhan. Pastikan kita mendengar firman yang baik. Dan kita merasakan kuasa Allah. Sehingga kuasa inilah yang mengubah hati kita. Sebab saudara, lawan kita, ya saudara sekalian menghadapi masa yang sukar, yaitu keinginan-keinginan duniawi. Ya. Sebab itu dikatakan dalam Yakobus pasal 4, Yakobus pasal 4 dikatakan oleh firman Tuhan, ya ayat 1 dikatakan, dari manakah datang sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Hawa nafsu di dalam tubuh kita yang saling berjuang. Di dalam tubuh ini ada keinginan tubuh, keinginan mata, hidup dengan jemawa. Itu dari dunia. Kemudian juga di dalam tubuh ini ada keinginan rohani, keinginan melakukan kehendak Tuhan. Mana yang kita wujudkan? Rasul Paulus katakan, saudara, dalam suratannya kepada jemaat Korintus, aku ingin berbuat baik, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata yang jahat aku lakukan. Karena dosa yang sudah menguasai manusia. Sebab itu ya kita perlu dibaharui terus oleh firman Tuhan, ya. Kalau kita terus baca ayat yang kedua dalam Yakobus 4. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara, apa yang kita inginkan, sesuatu yang kita butuhkan itu kita tidak memperoleh meskipun dengan cara membunuh, ya, iri hati, mencuri, mengambil milik orang lain, ya. Kita tidak akan mendapatkan yang terbaik bagi kita. Selain saudara, ya, kalau kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan itu sumber berkat, ya. Sebab itu dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, ya, dikatakan firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi di sini ya Tuhan katakan ya, karena dia katakan dia adalah pokok dan kita ini adalah carang ya. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita, mintalah apa saja yang kita kehendaki, pasti akan diberikan oleh Tuhan. Jadi saudara ya, ini adalah merupakan ya perkataan Tuhan. Kemudian juga Tuhan juga mengajarkan murid-muridnya bagaimana meminta kepada Tuhan, memohon lewat doa. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi kita memperhatikan semua ini, maka saudara sekalian, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tetapi saudara sekalian, itu yang harus kita pahami, bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, harus membersihkan hati, bersihkan dah kepikiran yang jahat, kita tinggalkan, kita melakukan kehendak Tuhan. Karena saudara, ya berbahagialah orang yang selalu ada di hadirat Tuhan. Berbahagia orang yang selalu mencari Dia setiap hari, ya. Karena ya dia akan mendapat perlindungan daripada Tuhan. Perlindungan Tuhan beda dengan perlindungan manusia. Sebab itu Tuhan itu tidak terbatas, akan menyertai kita dimanapun kita berada. Sebab itu ini menjadi pengalaman daripada hamba-hamba Tuhan. Rasul Paulus pun mengatakan, saudara, dia katakan ya Tuhan ya selalu ada dengan dia, bahkan dimanapun dia berada. Bahkan dia berkata, siapakah yang dapat menceraikan aku dari kasih Kristus? Kesukarankah? Ya, dalam keadaan mara bahayakah? Dalam keadaan kelaparankah? Jadi tidak ada yang dapat mengalahkan atau mengganggu atau memisahkan dia dari kasih Kristus. Ini yang harus kita pegang. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga ya kita akan merasakan ya kasih dan penyertaan Tuhan. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Memang ya saudara, untuk merasakan ya kasih Tuhan, ya memang di hari-hari kita memang berperang lewat hawa nafsu daging, ya. Keinginan daging itu memang kita lebih suka tidur, kita suka beristirahat, ya. Apalagi dalam keadaan diberkati, ya. Tetapi tatkala kita mengalami kesusahan, maka disitulah kita akan roh kita mencari Tuhan. Kita akan mencari pertolongan daripada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu tidak terbatas, maka dia selalu menolong setiap orang yang mencari dia. Ini kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, mengingatkan bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Tuhan yang merupakan harta kita. Tuhan itu adalah firman, dan firman itu kita taruh dalam hati. Kita renungkan, kita lakukan, kita berjalan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan dan dalam pengendalian Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian. Kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.